warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian dalam kondisi baik dan sehat. Selamat datang di podcast Amertalk kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Bintang Arkananta yang akan menjadi pembawa acara pada podcast hari ini. Untuk kalian yang mengikuti sosial media pada beberapa waktu lalu, kalian pasti sudah tidak asing dengan kata ini. Ya, satu kata yang akhir-akhir ini menjadi bahan perbincangan di mana-mana, yaitu healing. Butuh self-healing karena lelah, dan berbagai macam healing di berbagai kalimat lainnya. Sebelum membahas lebih jauh mengenai hal ini, saya terlebih dahulu memperkenalkan narasumber pada podcast kali ini. Di sebelah saya sudah ada Ces, si ilustrator, dan Bisma, si mechanical engineer, yang memiliki pengetahuan lebih mengenai hal yang akan kita bahas hari ini. Boleh tahu dulu nih, gimana nih kabarnya Ces, Bisma? Puji Tuhan, sehat. Alhamdulillah, baik. Oh, Bintang sendiri gimana? Alhamdulillah, saya juga baik. Nah, kalian pasti tahu, beberapa waktu lalu sempat terjadi hal menghebohkan di Twitter maupun Instagram. Hal ini dimulai saat salah satu akun Curhat Manifest membagikan salah satu kutipan dari mahasiswa berusia 21 tahun yang katanya kuliah ngurangin waktunya untuk bisa healing dan self reward. Bahkan di kutipan tersebut disebutkan pula jika si mahasiswa memilih untuk cuti kuliah 6 bulan agar dapat healing. Yang saya pertanyakan, mengapa banyak sekali orang yang ingin melakukan self healing? Apakah benar bahwa generasi Z itu merupakan generasi yang manja? Kalau menurut saya, memang iya. Karena pertumbuhan ekonomi pada zaman sekarang sudah lebih baik daripada sebelumnya. Sehingga para orang tua anak-anak zaman sekarang sebagian besar menuruti semua apa yang diinginkan oleh anaknya. Sehingga anak-anak generasi Z ini bisa dikatakan sebagai generasi yang manja dan ingin semuanya serba instan. Benar sekali yang dikatakan oleh Ces. Hal ini juga sejalan dengan Profesor Reward Kasmil di buku Strawberry Generation. Generasi Z merupakan generasi yang bisa dibilang cukup kreatif ya. Tapi sejalan dengan itu, di sini generasi Z juga merupakan generasi yang mudah menyerah dan gampang sakit hati. Oke, berarti apakah perkataan mahasiswa berumur 21 ini termasuk hal yang wajar? Menurut saya tidak, karena perkuliahan memang fase yang sulit. Tapi untuk mengambil keputusan cuti 6 bulan dan menyerah, menurut saya itu bukan keputusan yang baik. Benar, menurut saya mahasiswa tersebut terlalu mudah menyerah. Seharusnya ia dapat menenangkan diri terlebih dahulu lalu mencoba lagi. Saya setuju, hal ini juga mungkin sejalan dengan generasi Z yang sekarang ini sangat menjaga kesehatan mental. Tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa pemahaman mengenai bagaimana cara menjaga kesehatan mental masih sangat rendah dan jarang dibahas. Hal ini juga yang bisa jadi membuat si mahasiswa ini memilih untuk healing dengan cuti selama 6 bulan yang menurut kami merupakan hal yang kurang tepat. Lalu menurut Bisma dan Ces, solusinya seperti apa? Apa yang harus dilakukan mahasiswa tersebut? Menurut saya sendiri di sini yang seharusnya dilakukan oleh mahasiswa tersebut adalah membeli self reward kepada dirinya sendiri. Gitu. Ya, semisal
mahasiswa tersebut memiliki satu tugas, dan bila tugas tersebut telah terselesaikan, ia bisa memberinya self reward dengan cara memberikan ia hiburan berupa tontonan seperti tontonan anime atau tontonan YouTube, atau juga bisa dengan menjalankan hobi yang ia senangi. Oke, saya sebenarnya cukup penasaran dengan hal ini. Mungkin para penonton juga penasaran akan hal ini. Menurut kalian, bagaimana cara untuk mengatasi stres? Baik, begini. Pertama, menurut saya, cara untuk mengatasi stres bukan hanya dengan jalan-jalan. Mengatasi stres memiliki banyak cara yang bisa dilakukan. Bahkan healing yang selama ini kita kenal hanyalah salah satu penanganan masalah yang bisa kita lakukan. Hal ini juga bergantung pada orangnya. Ada yang cocok, ada pula yang tidak. Waduh, lalu bagaimana itu? Izin meneruskan pendapat Ces. Sebenarnya, terdapat strategi dalam mengurangi stres atau masalah. Namanya emotion focus coping, yaitu penanganan stres atau masalah yang fokus pada emosi. Strategi yang kedua adalah problem focus coping, yaitu penanganan stres atau masalah yang fokus pada masalah itu sendiri. Bisa dijelaskan kembali apa yang dimaksud emotion focus coping? Izin meneruskan pendapat Ces. Sebenarnya, terdapat strategi dalam mengurangi stres atau mengatasi permasalahan. Namanya emotion focus coping, yaitu penanganan stres atau masalah yang fokus pada emosi. Strategi yang kedua adalah problem focus coping, yaitu penanganan stres atau masalah yang fokus pada masalah itu sendiri. Bisa dijelaskan kembali apa yang dimaksud emotion focus coping? Saya sendiri merupakan orang yang telah menggunakan strategi emotion focus coping, di mana di strategi ini kita akan lebih fokus untuk mengatasi stres atau masalah kita dengan cara mengalihkan perhatian kita dari sumber masalah. Cara mengalihkan masalahnya gimana? Saya biasanya mengalihkan perhatian saya dengan cara mencari inspirasi menggambar. Jadi, istilahnya, saya lebih mementingkan melakukan penanganan dan menenangkan pikiran saya sebelum akhirnya saya menyelesaikan masalah saya tersebut. Lalu masalah yang belum selesai bagaimana? Saya akan menyelesaikan masalah tersebut setelah saya mencari inspirasi, supaya saya dapat lebih tenang, dapat lebih fokus, sehingga saya bisa kembali menyelesaikan masalah saya. Kalau saya lebih memilih untuk menggunakan problem focus coping. Begitu. Wah, problem focus coping apalagi itu? Nah, di strategi ini kebalikan dari Ces, yaitu saya lebih memilih untuk menghilangkan masalah tersebut dengan cara menghadapi dan menyelesaikan masalah tersebut. Cara menyelesaikan masalahnya bagaimana? Tergantung dari masalah tersebut. Misalnya, kita stres UAS, yaitu cara menghadapinya dengan kita belajar. Terus lalu setelah menyelesaikan masalahnya gimana? Setelah saya menyelesaikan masalahnya, baru saya akan menenangkan diri saya dengan cara jalan-jalan ataupun hal lainnya. Nah, kalau bisa saya simpulkan, berarti perbedaan dari keduanya adalah emotion focus coping yang lebih fokus untuk menenangkan diri terlebih dahulu, sementara problem focus coping lebih fokus untuk menyelesaikan masalahnya terlebih dahulu. Begitu ya? Iya, betul sekali. Nah, menurut Anda lebih baik yang mana?
menenangkan diri terlebih dahulu atau menyelesaikan masalah terlebih dahulu? Kalau masalah mana yang lebih baik, saya rasa itu kembali ke kepribadian setiap orangnya. Jadi setiap orang tentu mengerti mana yang terbaik untuk dirinya sendiri dan mereka dapat memilih mana strategi yang paling pas. Oke. Terus lalu sekarang kita harus gimana? Cara kita menghadapi masalah sebagai generasi Z yang hidup di masa sekarang ini. Pertama, menurut saya kita harus memahami bahwa setiap masalah itu bisa jadi kompleks dan berbeda-beda pada setiap orang. Kedua, kita juga harus bisa memahami di setiap permasalahan bahwa solusi dari tiap masalah itu juga berbeda-beda. Kita juga harus bisa fokus pada hal yang bisa dikontrol. Boleh dijelaskan satu persatu tidak bagaimana itu? Begini, untuk yang pertama, masalah setiap orang berbeda-beda. Cara mengatasinya pun berbeda-beda. Ada yang perlu healing, ada pula yang tidak. Maka dari itu, kita harus bisa menghargainya. Nah, setelah kita mengerti bahwa masalah setiap orang itu berbeda-beda, tentu saja solusi untuk permasalahan mereka masing-masing juga berbeda-beda. Maka dari itu, kita juga perlu berhati-hati dalam menjudge orang lain. Karena masalah yang menurut kita kecil, bisa saja menurut orang lain adalah masalah yang besar. Bener banget. Untuk selanjutnya, kita juga harus bisa menentukan titik fokus. Kita harus tahu hal apa yang bisa kita kontrol maupun yang tidak. Jangan sampai kita terlalu fokus pada hal yang tidak mungkin kita kontrol. Yang terakhir, untuk hal ini, saat kita merasa bahwa kita butuh didengarkan, butuh untuk cerita, maka kita harus dapat menceritakan hal itu. Wah, ternyata kita memiliki berbagai macam cara untuk menyelesaikan masalah pada zaman sekarang ini ya. Wah, tidak terasa kita telah sampai pada penghujung podcast kali ini. Seperti yang telah disampaikan oleh Ces maupun Bisma, sebenarnya kita memiliki berbagai macam cara untuk menghadapi masalah. Sebelum memutuskan suatu hal, sebaiknya kita mencari tahu dan memikirkan kembali mengenai hal ini. Saat merasa bingung pun, kita juga tidak perlu malu untuk mencari bantuan melalui psikolog-psikolog atau bercerita kepada teman-teman sekitar. Sebagai generasi Z, kita juga memiliki banyak keuntungan. Bagaimana kita dalam memanfaatkan keuntungan tersebut juga menjadi salah satu hal yang penting. Terima kasih banyak kepada Ces dan Bisma yang telah bersedia untuk menjadi pembicara pada podcast kali ini. Terima kasih juga kepada para penonton yang telah menyaksikan podcast ini dari awal hingga akhir. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam membawakan podcast kali ini. Semoga podcast ini bisa menambah wawasan mengenai cara menghadapi stres. Sampai di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, thank you Ces, thank you Bisma. Terima kasih Bintang. Ya, sampai jumpa kembali pada podcast berikutnya. Dadah semuanya. Dadah semuanya. Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian dalam kondisi baik dan sehat. Selamat. Kita akan memilih pilihan itu untuk mengurangi stres atau masalah. Stop. Wah, itu bukan keputusan yang baik. Itu. Pause. Problem fokus coping apalagi itu? Cut. Kat. Oi. Oh Yunda. 1 jam atau 2 jam. Cut.